Selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal gali sejarah Bayongbong di Garut, Jawa Barat ya. Kita pakai sumber-sumber yang udah Anda bagikan. Lokasinya kan di kaki Gunung Cikuray. Tapi dari bacaan ini, kayaknya lebih dari sekedar wilayah administratif biasa ya. Betul. Kita coba telusuri nih perjalanannya. Dari pusat spiritual Sunda kuno yang disebut Mandala itu, terus jadi bagian penting ekonomi kolonial, sampai jadi kecamatan kayak sekarang. Misi kita ya bongkar lapisan-lapisan sejarah ini, cari tahu hal-hal penting dan mungkin fakta-fakta yang wah menarik gitu dari materi Anda. Siap ya? Oke, kita mulai. Nah, pertama soal nama nih, Bayongbong. Sumber Anda bilang dari kata Sunda bayabang, kelabang, sama babayang bangan, sejenis pohon. Ini kayaknya nunjukin hubungan kuat sama alam ya? Iya benar. Sangat lokal ya kedengarannya. Sama. Ini apa signifikansinya Panembong ini? Menurut catatan Anda gimana? Nah, Panembong ini penting. Catatan Anda nunjukin kalau ini dulunya pusat dari kerajaan Mandala di Puntang. Jadi ini entitas politik dan spiritual kuno. Menariknya artinya Bayongbong ini atau Panembong ini pusat peradaban yang lebih dulu ada dibanding kerajaan besar lain di Garut, kayak Timbanganten misalnya. Oh gitu ya? Iya, Timbanganten itu malah baru berdiri setelah rajanya, si Prabu Derma Kingkin, itu mindahin pusat kuasa dari Panembong. Jadi ini agak geser cerita awal Garut sedikit kan? Wah, menarik. Jadi pusat kekuasaan awalnya justru di sini ya, bukan di tempat yang biasa kita dengar. Sumber Anda juga nyebut situs Kabuyutan Ciburui, yang sering dikaitin sama Prabu Siliwangi dari Pajajaran itu, dan ada naskah lontar kuno juga di sana. Seberapa kuat nih kaitan Ciburui ini sama konsep Mandala tadi? Yang dianggap bukti fisik ya, itu nguatin argumen kalau area ini fungsinya ya sebagai mandala, pusat ilmu dan spiritual. Jadi tradisi lisan soal Panembong, temuan arkeologi Ciburui, sama sejarah Mandala di Puntang ini kayaknya nyambung semua, saling dukung gitu. Semuanya nunjukin Bayongbong, yang akarnya dari desa kuno Ciburui dan Ciela, itu pusat vital peradaban Sunda kuno. Oke. Nah, terus masuk era kolonial nih. Landscape-nya berubah drastis kayaknya ya. Sumber Anda nunjuk tanggal 16 Februari 1813. Itu momen kunci pas Raffles netapin Bayongbong jadi distrik di bawah Kabupaten Limbangan, Cikal Bakal Garut itu. Apa dampak paling dasarnya nih? Dampaknya gede banget. Perubahan ini secara efektif ya, dia narik Bayongbong masuk ke struktur ekonomi dan administrasi kolonial. Sumber Anda kayaknya nunjukin ini momen putus gitu ya, dari masa lalu dia sebagai Mandala yang lumayan otonom, jadi cuma komponen di mesin kolonial yang lebih gede. Statusnya berubah total. Oke, jadi benar-benar masuk sistem baru ya. Dan makin kelihatan perubahannya pas Karel Frederick Hawley datang. Sumber Anda nyebut dia bikin perkebunan teh waspada di Panembong tahun 1865. Bayongbong jadi pusat emas hijau. Ini pasti ngubah ekonomi lokal banget ya. Betul sekali. Ini micu revolusi ekonomi bisa dibilang gitu. Dari yang tadinya mungkin pertanian buat makan sendiri, jadi produksi komoditas ekspor skala besar. Nyambung ke pasar dunia. Dan buat dukung industri teh ini, nah, sumber Anda nyorot pembangunan infrastruktur penting, jalur kereta api Garut-Cikajang, dibukanya 1 Agustus 1930. Ada stasiun Bayongbong juga kan? Jalur ini jadi urat nadi penting banget buat ngangkut teh dari pedalaman. Tapi sumber-sumber ini nggak cuma ngomongin ekonomi kolonial ya, ada juga catatan soal perlawanan. Misalnya peran Kiai Haji Aceng Muhammad Ishak atau Aceng Sasa dari pesantren Fauzan di masa perjuangan kemerdekaan bahkan sampai ngelatih tentara. Apa sumber Anda nunjukin ini bagian dari pola perlawanan yang lebih luas di Garut waktu itu? Mirip peristiwa Cimareme 1919 mungkin yang juga ada peran ulama? Kami cuma ngelaporin aja ya apa kata sumber. Iya, sumber Anda emang nyorot kontras yang menarik ini ya. Di satu sisi ada Hawley, kekuatan ekonomi kolonial yang ngubah lanskap fisik. Di sisi lain ada Aceng Sasa, simbol perlawanan lokal, basisnya tradisi dan spiritual. Keduanya, ya dengan cara beda banget, ikut ngebentuk Bayongbong modern. Anda benar, munculnya tokoh kayak Aceng Sasa ini bisa dilihat sebagai bagian dari tradisi perlawanan berbasis agama yang emang ada di Priangan waktu itu. Mirip Cimareme itu, contoh lain perlawanan petani yang dipimpin ulama melawan kebijakan kolonial. Oke. Nah, selain perlawanan, sumber Anda juga nunjukin warisan budayanya kuat banget ya, masih hidup.
ada upacara seba di situs Ciburuy, terus tradisi ngalung surbayongbong yang bersihin pusaka itu malah dapat pengakuan nasional tahun 2016. Bener. Dan jangan lupa fenomena unik yang juga disinggung nih. Kampung albino di Ciburuy. Tingginya kasus albinisme di sana itu melahirkan cerita-cerita lokal yang menarik ya. Ada yang nyambungin ke leluhur Pajajaran, ada yang ke masa Belanda. Ini contoh bagus gimana biologi sama cerita rakyat bisa nyampur, ngebentuk identitas lokal. Jadi kalau kita rangkum dari sumber-sumber ini, Bayongbong ini lapisannya banyak banget ya. Akar spiritual kuno sebagai Mandala, Iya. terus transformasi gede di era kolonial, budaya lokal yang kuat bertahan, plus keunikan kayak kampung albino tadi. Tepat sekali. Ini contoh nyata gimana masa lalu itu nggak hilang gitu aja, tapi terus hidup, interaksi sama masa kini. Jejaknya kelihatan di mana-mana, dari ritual yang masih ada sampai lanskap kebun teh warisan kolonial itu. Semua ada barengan ngebentuk Bayongbong sekarang. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh. Dari apa yang kita diskusikan dari sumber Anda, mengingat sejarah ganda Bayongbong dulu, pusat ilmu, Mandala, terus juga tempat munculnya figur perlawanan, gimana kira-kira warisan intelektual dan resistensi ini bisa terus ngebentuk identitas dan masa depan Bayongbong? Mungkin dengan cara-cara yang kita belum sepenuhnya sadari sekarang.